The Movement is here, episode 2. Kita kedatangan salah satu, we gonna say content creator, the man behind 59 Service and Instamit chapter Surabaya. This is Andi Binaria. How are you Mas Andi? Gimana kabarnya? Baik-baik saja Habib, terima kasih. Iya. Apa kabar kamu? Sehat alhamdulillah. Mas Luar Andi gimana? Kayaknya dari kemarin Instagram story-nya jalan-jalan terus ya. Dari Malaysia mampir ke Surabaya bentar langsung ke Jakarta gitu. Luar biasa ya. Anti skip kalau misalnya ngeliatin Instagram story-nya @andipinaria. Bener ya? Oh luar biasa ya. Tapi piye Mas kabarmu Mas? Saya isok bahasa Surabaya tuh. Saya isok ya. Saya isok. Pasti. Saya isok meso. Jadi meso temenan tapi ya. Aku mek guyon soalnya. Iya. Gimana awal tahun? Kayaknya penuh dengan surprise seorang Andi Pinaria ya. Full of surprise ya 2023 ya. Bener. Bikin Gimana? deg-degan, tiba-tiba wow gitu. Ya disyukuri berarti dibukakan jalan yang terbaik gitu. Tapi sempat expect gak 2023 itu bakal full of surprise awal tahun loh? Enggak, sama sekali enggak. Kenapa? Karena awal tahun itu biasanya ya udah slow aja. Biasanya itu tengah-tengah tahun. Ya. Gitu. Ini awal, jadi ya lumayan terkejut. Oh terkejut ya? Bikin bikin ketek Buat basah makan. terus tuh. Oh gitu ya? Kenapa? Deg-degan terus ya? Deg-degan terus. Iya. Kacau. Tapi deg-degannya kan deg-degan bahagia ya? Yoi. Luar biasa ya. Gitu. Tapi ini kita ngobrolin soal seorang Andi Pinaria as a content creator dan man behind 59 Service ya. Kenapa Mas Andi? Ini kayaknya juga udah pernah diobrolin ya. Kayak hari ini teman-teman yang nontonin Boomcast The Movement gitu kan. Ini kenapa Mas Andi sendiri memilih untuk ngebikin atau create something ya. Yang kita bisa bilang itu adalah 59 Service. Dan mungkin apa sih yang menjadi titik pertamanya Mas Andi? Aku kudu ngeki rek nang Surabaya gitu. Jadi kalau ngomongin 59 Service sebenarnya itu cita-cita lama. Jadi aku tuh kan emang akhir-akhir ini tuh ngerasa kalau ternyata aku tuh suka adrenalin. Jadi orang yang suka adrenalinnya butuh yang gitu. Iya. Nah ternyata 2023 aku pengen 2022 sih sebenarnya. 2022 akhir aku pengen bikin 59 Service. Oke. Jadi sebenarnya red room atau break room lah gitu. Cuman dikonsep dengan semateng mungkin. Oh. Gitu. Jadi ada beberapa tim, teman-teman dari News Agency, ada juga Mas Hawin yang meng-create tempat ini menjadi sesuatu yang unik dan mungkin belum ada di mana-mana lah gitu. Iya. Khususnya di Surabaya ya. Ya, khususnya di Surabaya. Ini adalah for the first time juga sih sebenarnya konsep yang dibikin sama Mas Andi. Kalau misalnya di luar Surabaya mungkin kita ngomong Jakarta ya. Itu kan sudah ada yang pernah gitu lah. Itu Mas Andi sempat terinspirasi dari situ gak? Sebenarnya baru tahu juga sih. Jadi baru tahu juga ya? Jadi di saat aku lihat, oh ternyata Jakarta ada ya. Meskipun sebelum-sebelumnya yang aku lihat itu bukan di Jakarta, di Jepang sama di Amerika gitu. Pas riset, oh baru tahu ternyata ada di Jakarta. Itu pas sudah jadi? Belum. Waktu mau bikin. Oh waktu mau bikin. Jadi baru tahu oh di Jakarta ada nih, di Bali juga ada gitu. Oh Bali juga ada ya? Bali juga ada. Ini baru tahu nih. Tapi ada lagi di Balikpapan sebenarnya yang aku tahu. Oh really? Iya really. Di Balikpapan? Balikpapan. Man jauh ya? Lumayan jauh dan mereka lebih banyak gitu. Lebih orang-orang Balikpapan kayaknya kreatif tuh. Iya. Tapi Mas Andi pernah ada kendala nggak waktu bikin 59 Service? Kendalanya sebenarnya nggak ada. Luar biasa ya. Iya karena sebenarnya pembuatan ini tuh udah jauh-jauh hari. Terus risetnya juga lumayan lama. Jadi aku lihat apa sih bahasanya? Apa itu? Barang yang akan dihancurkan itu tuh ada nggak? Stoknya ada apa enggak? Risetnya lebih ke barang-barangnya ya berarti ya? Karena itu terkait bisnisnya kan. Iya. Bisa jalan apa enggak, terus limbahnya mau dikemanain. Gitu-gitu sih. Tapi udah dapat konsepnya berarti ya? I see. Promoin dulu dong, silakan. 59 Service. Jadi 59 Service ini kalian bisa datang ke Jalan Tunjungan di dalam pasar Tunjungan, pasar kita nomor 15. Nomor 15. Gitu. Itu yang kayaknya pinggir-pinggirnya juga lagi banyak yang buka ya? Betul. Ya? Itu Iya. jadi satu kayak mungkin bisa dibilang pasar Santa atau kalau di Jakarta ada pasar Santa, kalau di Bandung ada Hellway kalau nggak salah Highway atau Hellway aku lupa namanya. Intinya kayak gitu. Jadi
tempatnya anak muda yang di-create lagi. Jadi sebenarnya itu pasar lama yang akan di-create lagi, direvitalisasi lagi gitu. Salah satunya adalah Five Nine Service ya. Betul, ada Five Bukanya Service. jam berapa? Bukanya dari jam 12 sampai jam 10 malam. Untuk servisnya sendiri, untuk harganya nih, startnya from berapa sampai berapa? Aku keringetan, aku lap keringetku dulu. Silakan, boleh, bebas. Jadi mau mandi dulu? Jangan. Oh enggak ya? Kelamaan. Iya. Kelamaan. Jadi harganya itu mulai dari 15.000 sampai 250.000. Sampai 250.000. Gitu. Lumayan ini ya, lumayan terjangkau ya berarti Terjangkau. ya. Jadi yang cuman pengen ngerasain doang dia bisa tuh beli yang 15.000. Ada botol gitu-gitu. Terus di 100.000 bisa dapetin printer. Iya. Dan 200.000 bisa dapetin TV. Gitu sih. Tapi dari tujuannya Mas Andi sendiri Mas, untuk create Five Nine Service, kita kan tahu ya, mungkin orang-orang menganggapnya bahwa, wah ini kayaknya bisnis yang baru di Surabaya pertama. Dan ini nggak pernah ada gitu kan di Surabaya gitu kan. Wow, terima kasih motornya luar biasa ya. Itu bengkelnya di mana ya kalau boleh tahu ya? Ini kalau misalnya tujuannya Mas Andi sendiri bikin Five Nine Service. Itu awalnya sebenarnya terinspirasi dari aku yang ternyata tuh suka adrenalin. Oke. Dan aku lihat kayaknya Surabaya itu oke juga nih. Adrenalinnya orang-orang Surabaya itu tinggi juga gitu. Yeah. Jadi siapa tahu orang Surabaya pengen sekedar have fun dengan cara yang lain. Jadi sebenarnya ini bukan penghilang stres. Mungkin lebih ke tempat rekreasi dengan sesuatu yang unik. Dan ya bisa dibilang mungkin olahraga ekstrim lah. Gitu. Suka adrenalin / suka marah ya orang Surabaya. Lebih ke iya kalau iya nggak apa-apa Mas Andi. Orang Surabaya itu ramah. Iya. Kalau nggak diapa-apain. Kalau nggak lewat lampu merah Mas Pion. Kalau kan? disenggol ya. Iya. Kalau disenggol sih. Kalau lewat lampu merah di Mas Pion marah semuanya. Harus lama mampir. Iya lama soalnya. Ya kan lampu merah terlama loh itu ketiga ya. Betul juga ya. Tapi kalau ngomongin soal seorang Andi Pinaria ya, mata pencarinya sekarang as a marketing ya di 33 Bro gitu kan. Dan Five Nine Service as a owner. Dan dulu pernah kerja di Humas Kota Surabaya. Ini dari tahun 2017 sampai 2019 ya. Kita ngomongin soal hobi karena Mas Andi sendiri kayaknya hobinya adalah fotografi untuk eksplorasi diri gitu kan. Apa yang ngebuat sekarang Mas Andi ngerasa gak sih kalau misalnya hobinya Mas Andi sekarang itu menjadi mata pencaharian? Fotografi ya. Fotografi itu sebenarnya dari aku mungkin bukan latar belakang ya, bisa bilang apa ya? Aku cinta fotografi itu dari kecil. Mungkin lahir kelas 5 SD. Itu aku udah mulai ini apa sih gitu, ini kok keren ya, ini apa ya gitu. Jadi kalau aku lihat sedikit-sedikit mungkin aku lupa, jadi aku ngeliat album-album fotoku ternyata banyak juga yang aku udah motret pakai kamera film, minjem dari punya om gitu-gitu dan nyoba-nyobain. Terus SMP mulai makin ngerti, SMA yang udah bener-bener belajar ngerti gimana sih DSLR dan lain-lain. Semakin kesini, apalagi 2017 tadi, riset kamu luar biasa ya. Oh luar biasa. Ya. Teman-teman Bung Kref ini keren, luar biasa loh. Tepuk tangan dulu buat teman-teman Bung Kref. Luar biasa Bung Kref. Luar biasa loh. Jadi aku sempat juga di Pemkot Surabaya as a photographer. Di situ benar-benar menekuni full time photographer gitu. Jadinya kalau kamu bilang mata pencarian, aku lebih ke ingin mengekspresikan diri aku aja sebenarnya di foto ini. Tapi syukur-syukur memang beberapa akhir ini akhir-akhir inilah ada brand yang support untuk aku memotret. Oh luar biasa. Ada support ya di balik itu ya. Betul, ada support. Berarti itu adalah hobi menjadi untung ya berarti ya. Wah luar biasa ya. Tapi kalau karena Habib ini kurang memahami ya. Tapi kayaknya Mas Andi ini lebih ke street photography. Is it true? Lebih ke aku suka human interest. Human interest. Betul. Jadi aku lebih suka foto itu bercerita apa yang ingin diceritakan di orang tuh gimana sih gitu, orang tuh ekspresinya beda-beda. Itu yang sebenarnya aku ngeliat perilaku orang tuh asik ya untuk di momen untuk diabadikan lah gitu. Gitu. Itu startnya mulai dari kapan Mas? Akhirnya mikir kayak ini kayaknya human interest oke banget nih kalau misalnya. Itu dari kecil sih. Dari kecil juga? Dari kecil yang aku ngeliat bahwa aku suka foto potret orang, mimik wajah. Itu udah dari kecil. Suka orang random aja aku fotoin terus aku lihat ternyata aku dari kecil nih suka kayak gini, cuma nggak ngerti. Nah ternyata semakin kesini semakin ngerti,
semakin lebih ke aku juga suka ngobrol sama orang-orang random gitu. Jadi lebih misalnya nih, oh bapak tukang sayur, wah ini kayaknya dia semangat banget. Aku bilang, Pak, selamat pagi, apa kabar Pak? Wah ini bapak keren banget pagi-pagi, boleh saya foto Pak? Gitu-gitu sih. Sebenarnya mengabadikan apa yang sedang aku jalani aja. Sempat gitu. ada yang nolak gitu Mas? Syukur-syukur gue belum sih. Belum ya? Belum. Belum kayak, enggak deh Mas gitu? Belum. Karena pendekatannya mungkin secepat itu. Jadi misalnya ada beberapa kayak kemarin aku ke Penang kemarin. Ke Pineng, ntar dimarahin tuh, Pineng. Oh ngomongnya Pineng ya? Harus Pineng, kemarin dimarahin sama orang Malaysia. Bukan Pinang, Pineng. Oh iya. Gitu, jadi luar biasa. Unik banget, jenggotnya putih gitu, orang India. Terus gimana ya aku cara ngobrolnya supaya aku bisa foto gitu. Orangnya serem. Tapi aku bilang, hey sir, your breath is so good. Kan, coba. Aku. Aku lupa sih, aku pakai bahasa Malaysia atau pakai bahasa Jawa Inggris. harusnya bisa sih dia. Oh, enggak ya? Ya intinya aku bilang, enggak ya? Enggak dong. Intinya aku bilang, janggutnya keren banget Pak. Terus dia langsung kayak, iya saya orang ngampel sebenarnya. Ternyata orang ngampel. Gitu kayak, Pak janggutnya keren banget. Oh iya. Boleh saya foto? Terus dia kayak, nggak mungkin nolak gitu loh. Iya. Setelah aku udah di ini ya soalnya udah di apa? Betul, puji dulu. Dipuji dulu. Jadi sebenarnya itu salah satu tips lah. Iya. Kalau pengen motret orang, diajak komunikasi itu dipuji dulu. Oh iya. Jadi mereka kayak mereka jadi nggak boleh saya foto itu lebih ke pertanyaan yang dia bisa jawab enggak gitu. Iya. Tapi kalau aku bilang, baju kamu keren banget nih. Terus kayak, oh thank you. Boleh nggak aku foto? Boleh. Iya, udahlah. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya ada kesempatan dia untuk bilang enggak itu jadi dikit. Alias mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Karena kamu udah tak puji masa ya kamu nggak mau difoto. Orang di foto juga lumayan kan dokumentasi gitu kan. Tapi ngomongin soal Pinang. Pinang apa Pinang ya? Aku belum pernah kalau podcast terus minum gitu. Oh, kamu nanya aku minum ya? Iya boleh. Wah ini luar biasa ya. Ini gak perlu gimmick, minum aja gak apa-apa. Iya. Kayak betul-betul gitu. Iya kayak betul-betul. Kita ngomongnya sebenarnya di konten ASMR bareng Adi Pinaria. Gila ini enak banget. Semua bisa dikontenin ya. Gila ini enak banget sih. Enak banget. Iya. Kerasa luar biasa. Bukraf lagi. Iya kan? Ini rasanya apa Mas Andi? Enak banget pokoknya. Enak banget ya? Belum ada di tempat lain. Luar biasa ya. Semuanya kalah ya? Kalah. Ini gelas ajaib ya, cangkir ajaib nih kebetulan ya. Jadi saya bersyukur ya, mudah-mudahan teman yang lihat teman-teman bisa kesini buat minum ini sih. Wah luar biasa ya. Nah jangan, nanti jadinya bukan BEA, toko jamu nanti jadinya ya. Oke, gimana Bib? Tapi kalau ngomongin soal, lupa lagi ngomong yang mana tadi. Oh ya Pineng ya? Pineng. Ngomongnya Pineng bener. Dari ngomong soal Pineng, Mas Andi kalau menekuni di dunia fotografi, khususnya human interest gitu kan, udah keliling kemana aja Mas selain di Pineng? Di Pineng itu sebenarnya sebenarnya Pineng itu kan pulau ya apa sih Bib. Jadi kisaran situ tuh memang sangat unik. Jadi Pineng itu pulau ya yang kita kitarin pulau-pulau itu. Oh oke. Sama sebenarnya aku potong. Jadi aku tuh suka human interest tapi aku suka landscape juga. Oke. Nah kebetulan kalau ngomongin Pineng itu kebanyakan human interest. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomong suka foto, kalau tempatnya lebih ke landscape, mau ada human interest aku lebih sangat suka landscape-nya gitu. Tapi karena tadi ngomongin Pineng, jadi aku lebih suka human interest juga. Oh berarti yang nomor satu adalah landscape tadi itu ya berarti ya? Tuh. Minum dulu gak apa-apa. Gimana rasanya? Beda lagi gak? Enak, gak. Beda sama kan? Tadi enak. Ini. Terima kasih, waduh. Luar biasa. Ada tim yang luar biasa nih. Jangan sedih, semuanya tersedia di sini. Mau apa? Nasi padang? Oke. Aku gugup banget nih, Beb. Iya, santai. Slow. Banyak banget nih yang krunya nih, luar biasa. Ini masa disuruh merem semua? Enggak mungkin juga kan? Jangan dong. Nah, selain di Pineng di mana Mas Andi? Kita ngomongin soal whole fotografinya deh. Oke. Landscape or human interest. Oke. Mas Andi sendiri sudah keliling kemana aja? Kalau keliling sebenarnya nggak banyak ya, karena aku juga bukan sultan yang bisa jalan kemana-mana. Jadi sebenarnya dan kamu juga tadi bilang aku as a content creator tuh sebenarnya aku lebih ke beban mental sih. Kenapa? Karena kan content creator itu harus bertanggung jawab sama kontennya. Oh gitu ya. Jadi aku lebih ke visual antusias aja. Wah luar biasa. Gitu. Gokil. Jadi kalau ngomongin visual antusias, waduh. Itu. Ini emang mobil apa? racing, ini mobil apa siap. Jadi sebenarnya kalau udah kemana aja mungkin masih Indonesia lah. Indonesia Timur, Papua gitu-gitu sih. Iya. Apalagi Lombok,
NTT, NTB gitu-gitu sih. Selain di luar Indonesia, Pineng Pineng, ada Singapura, Thailand gitu sih. masih Masih Asia. Asia ya. Masih Asia. Tapi next pengen kemana lagi Mas Andi? Next tetap sih kayaknya semua orang yang suka visual tuh pengen ke Jepang, Ke Jepang ya? New York, wah. Korea. Aku lebih ke Jepang sama New York sih. Oh iya. Ini ya, US ya berarti ya. Iya, US. US itu kayaknya tempatnya emang bagus banget sih. Wah itu. Biayanya juga bagus banget. Bagus ya. banget Oh tuh luar tempatnya. biasa ya. Tapi semoga aja ada brand yang masuk gitu kan. High brand. Semua kamera aku lihat high brand. Semoga kalian nonton ini ya. Kalau Amin. saya belibet atau saya salah dalam kata-kata, mohon maaf. Tapi hasil foto saya lumayan kok. Iya. Bisa dicek di mana? Bisa dicek di Andi Pinaria. Andi Pinaria. Semuanya ada tersedia di situ, luar biasa Andi Pinaria. Ya. Sudah keliling mungkin berdoa ya di tahun 2023 Andi Pinaria pengennya keliling dunia ya. Amin. Khususnya di New York ya. Amin. Ayo brand dong. Bisa lah. luar Andi biasa. Pinaria ini tidak akan mengecewakan semua brand. Pasti. Iya kan? Pasti. Pasti ya. Akan total. Total. Iya, Semuanya bener. total ya. Iya dong. Walaupun cuma liburan dong, pasti total. Kayak Boomcraft tadi nih. Oh luar biasa. Ya. Aku total kan tadi promosinya. Ke Boomcraft tadi loh. Ini kan luar biasa kan Luar minumannya. biasa. Coba kamu minum. Lo udah diminum? Kita minum ya. Cheers ya. Kita cheers. Gimana rasanya? Wah. Luar biasa. Aku datang ke acara ini aku promosi total. Luar Gila biasa gitu ya. orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi keliling ke beberapa tempat gitu kan, Indonesia maupun di Asia gitu. Ya. Mas Andi kayaknya kontennya yang Habib sering lihat adalah hidden gem ya. Ya. Orang-orang bilangnya hidden gem. Oke. Sering banget Mas Andi nemuin, bahkan di Pineng kemarin juga nemu hidden gem. Tahu-tahu ternyata ada coffee shop yang enak gitu. Ya, unik gitu-gitu. Ini kalau dari runtutannya, kita ngomongin soal Indonesia dulu Oke. sebelum ke luar Indonesia ya. Oke. Hidden gem yang menurut Mas Andi bisa dibilang berkesan atau memorable banget. Nih kalau misalnya balik ke sini, aku akan ke sini lagi gitu. Indonesia, Ke Sumba. Sumba. Ada apa di situ? Sumba itu buat aku tuh sama sebenarnya Papua sih. Dua itu yang aku lebih suka sama orang-orangnya sih. Orang-orangnya. Aku bisa tahu kehidupan, lebih jadi banyak bersyukur gitu, lebih lihat orang yang ternyata dia bisa ya hidup kayak gini gitu. Lebih ke kehidupannya mereka, landscape-nya juga gila-gilaan ternyata. Iya. Makanya kenapa kalian harus jalan seluruh Indonesia dulu baru jalan ke luar negeri gitu, karena sebenarnya Indonesia itu gila banget. Iya. Dan sampai sekarang aja mungkin yang beneran konten kreator tuh Iya. bener-bener ini belum habis gitu sih. Iya. Bib. Belum Ininya. selesai ya? Belum selesai saking Perjalanannya ya? banyaknya gitu. Jadi kalau mau tanya tempat paling keren sih Sumba sih. Indonesia ya. Indonesia. Orang-orangnya yang luar biasa. Orang-orangnya waduh, memorable sih Sumba. Sumba ya. Sumba. Luar biasa ya. Kamu dari ujung ke ujung tuh kamu akan dapetin momen-momen yang berbeda. Kalau Oke. Bali kan ya udahlah, dia udah segede itu, Ya, udah segala macam. Tapi kalau dari Sumba tuh, Sumba Timur tuh kayak gimana, Tengah, Barat, wah itu kan yang keren. Spot foto favorit di Sumba? Foto favorit. Yang paling ini kalau misalnya 5 tahun ke depan kesini lagi, foto di sini lagi ya. Kalau foto di sini lagi, aku pengennya ada satu danau yang aku lupa namanya. Dan apa? Bukan danau sih, dia itu di pinggir laut tapi airnya masuk gitu loh, paham gak sih? Oh, jadi kayak oke. sempu gitu loh. Cuman aku lupa namanya apa. Iya. Nah, tulis di komen ya. Ya wes. Karena konten kreator, Pak. Kamu jadi hostnya gimana? Tulis di komen ya. Iya. Ingat ya, aku lupa namanya apa gitu. Wate apa gitu. Iya. Itu dia tuh kalau ombak yang gede, dia bisa nyemburin air dari bawah ke atas, Oke. terus atasnya jadi pelangi. Oh, I see. Gitu. Jadi ada laut nih, Iya. ada karang. Nah, karang itu ngebuat jadi pantai lagi di dalamnya. Jadi Iya. pantai yang di dalam itu ombaknya nggak gede. Iya. Cuman biasa aja, jadi enak banget buat berendam, buat cuman mandi-mandi. Tapi begitu kita lihat yang di luar karang Iya. itu nyemburnya kenceng banget. Jadi Ini kayak tempat gitu. terbaik ya berarti. Tempat terbaik. Itu kayak di film apa ya, yang Apa ini? Leonardo DiCaprio tuh yang Oh, banyak ya filmnya banyak ya. ya, Banyak banyak kan. banget Leonardo. Nanti yang- ya udah oke, kita skip aja. Soalnya Pokoknya banyak itu deh, banget. pokoknya keren. Bukan Titanic ya? Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Soalnya kalau Titanic beda lagi soalnya. Beda lagi. Beda lagi. Luar Indonesia. Luar Hidden Indonesia. gem.
Eh, Kemarin karena ke Pineng, masih Pineng sih. Thailand juga bagus sebenarnya. Thailand bagus. Lagi-lagi ke human interest sih, kalau keluar aku lebih suka berinteraksi, belajar bahasa Inggris yang banyak gitu kan. Bahasa Inggris salah paham ya kan. Salah tapi paham gitu loh. Salah tapi paham ya. Jadi kayak oh ya eat ya. Itu Thailand hot oke gitu. Itu di Thailand. Spicy ya oke gitu. Tapi emang susah ya? Susah sih. Sama orang Susah. Thailand susah banget kalau Pinang kan masih kayak nak makan apa nih? Apa nih nasi hampir kandar mirip. gitu-gitu masih bisa. Kenapa nggak pakai Google Translate aja? Dengerin aja gitu. Udah lama banget sih ke Thailand, udah lama banget dari awal-awal kuliah kayaknya, lama banget. Antara 2000. Pineng sama Thailand, pilih mana? Mas? Pineng. Tempat yang terbaik yang pernah didatengin seorang di Pineria. Kalau Pineng itu surganya ini coffee shop, F&B, kamu makan apa aja itu lucu-lucu banget tuh Semuanya makanannya. enak ya? Semuanya enak. Dan Thailand sebenarnya enak juga, cuman mungkin kemarin di Pineng aku lebih banyak explore makanannya dan coffee shopnya. Jadi aku bilang Pineng karena kalau di Thailand itu lebih ke tempat-tempat keluarga karena aku kesana sama keluarga jadi. Oh sih. Ya udah yang ini museum. Ya gitu-gitulah. Iya. Gitu. Berarti banyak ini ya tempat-tempat buat hangout ya berarti. Benar. Ya. Itu berarti setiap tempat ada konsepnya sendiri-sendiri berarti. Iya, gila sih. Gila. Pineng itu banyak tempat-tempat yang direvitalisasi dan ternyata bisa ya diginiin ya. Dan sebenarnya Pineng itu sama Surabaya itu beda-beda dikit. Iya. Cuman mungkin pemerintahnya lebih aware. Pemerintah Surabaya. Siapa tahu bisa. Yang pernah kerja di Humas Surabaya. Tolong didengarkan aspirasinya dengan baik ya. Betul. Tapi sejauh yang Habib tahu adalah Mas Adi sendiri ini part of Instamit chapter Surabaya. Nah, kalau boleh tahu tujuan untuk Instamit sendiri karena sudah berapa lama sih Mas being part of Instamit chapter Surabaya? Bukan being part ya, lebih ke kemarin itu kalau main Instagramnya sebenarnya aku dari 2012 sebenarnya. Dari 2012. Aku lupa tepatnya 2012 atau 2011 awal-awal bikin pertama akun, tapi yang aku inget Februari 2012. Itu Instagram masih cuman buat Apple ya? Betul, masih minjem handphone temen. Oh serius? Serius, jadi aku waktu itu belum punya Apple terus kayak aku mau bikin Instagram gimana caranya? Pinjam HP kamu lah gitu. Ya udah aku bikin akunnya, jadi kalau mau buka Instagram tuh pakai HP teman. Segitunya tuh 2012. Terus ketemu teman-teman Instagram itu 2014-an, sebenarnya 2013 tapi yang benar-benar ketemu erat gitu tuh 2014. Nah dari 2014 itulah berjalan terus bersama komunitas ini, community first. Jadi sebenarnya Instagram itu dulu tuh sangat care banget sama komunitinya. Karena sebenarnya kan Instagram itu besar dari community. Betul. Nah jadi itu yang dirawat kan sama Instagram. Nah setelah 2000, aku lupa tepatnya 2000 berapa, Instagram berubah haluan bukan ke community tapi ke bisnis. Agree. Nah jadi community first-nya dihilangin. Nah tapi teman-teman yang di Indonesia terutama community-nya kuat banget. Jadi kita terusin tuh semangat community first-nya. Jadi kita bikin terus Instamit yang biasanya tuh ada WWM, Worldwide Instamit. Di Bromo ya? Ya, jadi Worldwide Instamit itu adalah hari di mana kita ketemuan seluruh dunia serentak. Di tiap, jadi Instagram misalnya bikin tanggal 18 Januari gitu. Di seluruh dunia kita kumpul. Barengan, serentak 18 Januari seluruh dunia akan merayakan itu. Akan kumpul bareng gitu untuk hunting bareng atau sekedar ketemuan untuk saling kenal gitu. Nah, itu yang kita jalanin terus. Begitu Instagram sudah beralih tadi, kan kita masih nerusin nih tadi si agenda-agenda ini. Nah kebetulan ada gara-gara Instagram. Jadi gara-gara Instagram ini dipelopori sama Om Boy lagi. Jadi teman-teman harus cek Boy lagi. Harus. Dia bapak Instagram Indonesia. Gitu, bapak Instagram Indonesia. Dia yang terus menyemangati atau mendorong terus teman-teman untuk tetap berkarya lewat Instagram. Karena sebenarnya Instagram sendiri bukan nggak ngurusin, lebih ke mungkin beralih gitu ke bisnis. Jadi tekad-tekad itulah yang kita tetap kita jalanin. Nah, kenapa aku kemarin akhirnya jadi being part of Instamit? Karena sebenarnya semangat itu anak-anak Surabaya ini sudah bukan mulai turun, tapi regenerasinya mungkin belum ada nih. Nah makanya mau nggak mau nih harus ada orang yang bukan ditumbalkan, tapi lebih ke
mungkin bisa menguasai. Dan ternyata aku tidak menguasai. Oke. Tapi ya udah, ya, jadi aku berusaha gimana caranya mengakomodasi teman-teman yang pengen Instamit jadi Om Boy ngomong, "Ndi, kamu nanti ya untuk Surabaya tolong kamu yang koordinasi lah gitu untuk bikin." Terjadilah kemarin Instamit awal tahun. Tapi luar biasa ya, rame banget loh. Rame banget itu. Rame banget. Itu lagi-lagi bikin ketek basah tuh. Jadi bener-bener yang Sering basah ya? sering basah. Iya. Ini basah nggak ya? Enggak. Jadi tenang. Jadi lebih ke apa namanya? Awalnya itu cuman pengen teman-teman sendiri, Iya. teman-teman sendiri. Ayo kita kumpul, udah lama kita Oke. nggak ada Instamit ya kan. Apalagi pandemi ya kan, 2 Iya. tahun lebih. Nah jadi ayo awal tahun ini kita bikin. Yes. Begitu bikin WhatsApp, grup WhatsApp, 2 jam pertama udah 200. Iya. 200 orang kayak serius nih 200 orang. Yang awalnya cuman pengen kumpul-kumpul biasa di kafe atau di jalan Tunjungan. Jadi nggak bisa nih. Akhirnya aku cari alternatif. Oh. Cari alternatif. Ketemulah itu lapangan tor. Lapangan tor ya? Dan ternyata yang daftar 460. Bib. Oke. Andi Pinaria luar biasa. Bukan karena aku, Bib. Iya, Karena one mungkin off. Iya. mungkin mereka kangen. Iya. Kangen sama Instamit. Ya udah, jadi kita bikin. Jadi benar-benar yang ya bersyukurnya adalah yang datang itu tuh nggak cuman anak-anak lama, tapi ada yang pertama kali ikut Instamit itu datang. Gitu. Jadi yang belum pernah ya? Belum pernah ikut Instamit jadi datang, itu yang aku appreciate ternyata semangat anak-anak untuk bermain Instagram atau communityverse yang mungkin mereka nggak ngerti tapi apa sih ini Instagram kok rame ya, aku ikutan lah gitu. Mudah-mudahan seneng, mudah-mudahan bisa Ada lagi? bikin lagi Iya. kita adakan lagi gitu. Itu rencananya Mas Andi sendiri mau dibikin per tahun apa setahun 2 kali? Waduh. Atau setiap bulan? Ini deg-degan banget jawab Iya, ini iya. karena Enak banget kan? Kalau enak minumnya berarti harus bisa jawab. iya. Iya. Jadi sebenarnya tahun ini bakal ada Iya. yang gede banget. Gede banget. Gede banget pokoknya. Banget ya. Di mananya kita belum tahu, Iya. tapi bocorannya itu bulan Oktober, Bib. Oktober ya? Oktober. Di note ya? Di note Oktober. 2023 bulan Oktober. Gitu. Dan nantinya bakal ada hal yang luar biasa. Iya. Aku juga udah dibocorin lah. Jadi Heeh. aku dibocorin sama Om Boy kalau nah ini spill ya. Iya. Mudah-mudahan kita Iya. langsung spill aja nih. Lanjut. Jadi, Om Boy ini dapat, ini kapan tayangnya? Ya udahlah ya, pokoknya Itulah. mudah-mudahan udah keluar dulu pengumumannya baru aku spill ini keluar. Iya. Tapi kalau ini duluan ya udahlah. Iya. Jadi Om Boy itu sampai dapat email dari Instagram headquarter di Amerika bahwa oh gila ya ternyata di Indonesia masih jalan nih Instamit. Ayo ngobrol Boy soal Instamit. Wow. Gara-gara Instamit awal tahun. Oh. Jadi gara-gara kita bikin 45 kota serentak, itu Instagramnya notice. Gitu. Nah, apa yang akan dilakukan Om Boy dan Instagramnya langsung, Iya. nah itu yang kita nanti. Oke, luar Gitu. biasa. Gitu. Bulan Oktober 2023. Bulan Oktober. Itu Bulan kira-kira. Oktober 2023. Ya, semoga waktu ini muncul barengan sama announcement-nya ya. Iya. Iya, kenapa? Tapi, ya, soalnya itu cuman di aku doang. Awas lu kasih tahu gitu kayak. Iya. Tapi Awas nggak lo apa-apa kasih lah. tahu. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nanti kan kalau yang nonton nggak usah disebar-sebarin ya. Iya. Cukup berhenti di kamu aja. Iya, berhenti di kamu aja. Oke. Hashtag berhenti di kamu. Hashtag berhenti di kamu. Iya, iya. Oke, Andi Pinaria. Yes, Beb. Kebetulan punya kami punya 2 pilihan. Karena hidup adalah pilihan ya. Yes. Ada topik. Ini Andi memilih 2 pilihan, salah satunya. Oke. Oke, sudah siap? Minum dulu gak boleh? Boleh. Enak banget itu aja. Enak banget, benar. Penasaran nggak? Heeh. Ayo. Oke. Dah. Enak rasanya. Oke, enak banget rasanya. Andi Pinaria, Yes. lebih memilih balikan sama mantan atau putusin pacar yang toksik? Silakan dijawab. Putusin pacar yang toksik kali. Why? Karena aku akan sebenarnya kalau ngomongin mantan tuh aku akan berusaha sebaik mungkin sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau udah selesai, aku nggak akan balik. Oh, Gitu. pilihannya gitu ya. Pilihannya gitu. Pernah terjadi nggak? Pernah. Pernah. Makanya aku bilang mendingan aku nggak balik ke mantan sih. Iya. Gitu. Karena membuka buku yang sama ya, Iya. dengan ending yang sama ya. Iya, Bu. Woi, bah.
Habib ini pengalaman banget ya, sepertinya. Kebetulan enggak. Janganlah. Karena ini ngomongnya Adi Pinari ya. Oke. Bukan Habib Sarul ya. Oke. Oke. Selanjutnya. Kalau Adi Pinaria mendapatkan uang sebesar 1 miliar. Aduh, terus? Iya. Aduh, deg banget. Deg-degan ya. 1 miliar itu banyak ya? Banyak Oh, banget banyak itu, banget anjir. ya. Kira-kira apa yang akan Adi Pinaria lakukan pertama kali ketika 1 miliar itu masuk ke rekening seorang Adi Pinaria? Kalau cash kayaknya terlalu banyak ya. Bingung Nih, ditaruh mana. kenapa nggak ada di brief sih ini, Bib? Kenapa nggak ada di Spontan brief? aja. Uhuy. Spontan banget. 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Pertama kali ketika dapat 1 M, Adi Pinaria akan melakukan apa? Mungkin bikin sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Adalah. Entah apa itu, tapi Iya. moto aku sampai sekarang adalah kalau aku bisa maksudnya kalau aku bisa bermanfaat untuk orang lain, Alright. harusnya kalau ada sesuatu atau orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, itu harusnya aku. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Gitu. Jadi apapun, kalaupun aku dapat 1 miliar, yang harus aku lakukan pertama adalah bermanfaat dulu buat orang lain. Ah iya sih, luar biasa Adi Pinaria ya. Jiwa sosialnya. Wah. Ya, tapi kebetulan 1 M ini dari pinjol ya. Enggak, bercanda. Dapat. Aduh, malah kredit ya. Malah kredit ya, bayarin Malah lagi capek ya. ya. Oke, next. Oke. Kalau diharuskan, ini wajib ya berarti ya kalau diharuskan ya. Untuk delete aplikasi yang ada di handphone. Oh shit. Sorry, bentar. Mas Andi selain Instagram, sosial media yang aktif apa nih? Ada Twitter, TikTok. Aktif ya berarti ya? Ya, lumayan Aktif lah. on social media berarti ya? Twitter enggak sih, enggak Twitter terlalu. enggak? Udah lama banget aku tinggalin dia. Antara Instagram, yang kedua apa nih yang paling aktif? TikTok mungkin. Nah, kebetulan pertanyaannya Instagram atau TikTok yang akan dihapus? TikTok dong. Kenapa dong? Karena Instagram gue. Yang membesarkan nama Adi Pinaria. Jilat banget ya. Iya. Enggak, tapi bener ya. Instagram, gara-gara Instagram, aku bisa kayak gini. Oke. Jadi karena Instagram aku bisa kenal jadi banyak orang baru. Orang baru bisa tahu aku seperti apa. Kayak sekarang nih, zaman sekarang misalnya kita kenalan. Iya. Masa dia nanya, kemana KTP-mu, mau lihat dong. Lebih ke mana Instagrammu gitu. Apa Instagrammu gitu Ada kan. sih sebenarnya gitu. Foto sama KTP dong. Itu pinjol. Oh iya, sorry, Itu sorry. pinjol. Sorry. Jadi lebih ke gitu. Jadi menurut aku karena Instagram sebenarnya, dan kenapa bisa sampai sekarang aku juga nggak ngerti. Iya. Kalau tanya, oh kenapa ya bisa semuanya bisa kayak gini? Nggak ngerti aku. Iya. Tapi karena apa? Karena Instagram. Iya. Semuanya karena Instagram ya? Semua karena Instagram. Jadi kalau nggak ada Instagram, aku mungkin hanya Bobo. boboho aja gitu. Mau bilang mas-mas biasa lebih ke gimana, lebih ke boboho aja gitu yang orang-orang. Mas-mas pengusaha ya? Mas-mas pengusaha aja. Iya, itu lebih better ya. Belum boboho ya. Iya. Tapi kalau misalnya apa ya? Di masa depan misalnya nih, Instagram akan dihapus. Waduh. Misal nih, kita kan tahu kan ada beberapa aplikasi yang harus dihapus gitu Yes. kan. Dari App Store or Play Store gitu kan. Oke. Apa yang seorang Adi Pinaria lakukan? Instagram nih harus dihapus nih. Lebih ke sebenarnya kan balik lagi kan, kalau kita di industri kreatif, apapun platformnya itu hanya tools sebenarnya kan. Lebih ke itu hanya sebuah alat yang membantu kamu mencapai tujuanmu lah gitu. Amit-amit kalau Instagramnya itu Dihapus dihapus, ya. tentu aku akan mencari platform lain Oh iya. yang bisa mendukung apa yang ingin aku sampaikan, atau apa yang ekspresi apa yang ingin aku tampilin gitu sih sebenarnya. Nah, kebetulan Instagram ini bisa jadi tempat aku mengekspresikan diri. Gitu. Luar biasa. Bahasanya nggak belibet, tumben nih. Luar biasa, ini keren loh. Ini gara-gara minum itu. Iya kan? Minuman ajaib kebetulan ya. Next, lebih pilih kehilangan handphone atau kamera? Kamera. Kenapa? Karena buat aku juga balik lagi, kamera itu tools. Tapi semuanya itu berbalik ke orang masing-masing. Jadi kalau bahasa kerennya itu man behind the gun. Tergantung siapa yang pegang ya berarti. Tergantung siapa yang pegang. Kayak aku mau nggak deh. Kayak Sebut aja misalnya- nggak apa-apa. Kayak misalnya gini. 2018 Yes. aku pernah motret bom di sebuah tragedi bom yang Iya, Surabaya. 2018 ya. Itu pakai handphone aja. Bib. Oh really? Really? Pakai iPhone 6 waktu itu. Oke. Aku nggak bawa kamera, jadi waktu itu buru-buru lah segala macem. Oke. Lagi gereja juga. Ada bom itu meledak.
Yang aku bawa cuma handphone. Jadi yang aku bisa lakukan adalah aku mengabadikan momen itu. Dan ternyata foto itu, jadi hari Minggu, hari Senin ya, foto Yeah. itu viral, meledak di mana-mana, Oke. sampai dimuat di koran Amerika. Gokil. Gitu. Jadi itu juga jadi kayak, wah bisa ya, ternyata Iya. pakai handphone doang, foto tuh bisa sampai kemana-mana. Yes. Gitu. Jadi kalau mau cek ya adalah foto bom 2018, mostly Iya. di media cetak Indonesia dan media cetak Amerika itu fotoku. Gokil. Di, Luar biasa. di headline-nya. Di headline-nya ya? Di headline-nya. Di depan sendiri berarti? Di depan sendiri. Halaman nomor 1 ya? Halaman nomor 1. Luar biasa Adi Pinaria. But anyway, terima kasih banyak Mas Adi sudah mampir ya ke Boomcast The Movement. Terima kasih banyak. Ini Thank you, kita Beb. akhirnya dapat insight yang lumayan banyak juga dari seorang Adi Pinaria ya. Terima kasih. Kira-kira pesan terakhir deh buat anak-anak yang lagi doyan sama sosial media, khususnya Instagram. Untuk teman-teman, Untuk sobat-sobatku. Iya. untuk teman-teman berkarya aja, Iya. nggak usah lihat kanan kiri gitu. Kalau aku ngomong apa yang terjadi di aku 2023 awal ini gitu, lebih ke berkarya aja, nggak usah lihat kanan kiri. Yang penting tuh nggak merugikan orang lain. Yes. Pasti jalan itu dibuka. Amin. Itu pasti sih. Dan mudah-mudahan apa yang aku rasakan sekarang bisa dirasakan juga sama teman-teman lain. Luar biasa ya. Terima kasih banyak Mas Adi Pinaria. Terima kasih banyak. Semoga impiannya buat mampir ke New York bisa tersampaikan. Bisa gokil. tercapai ya. Biasanya kalau gitu kejadian, Bib. Amin, 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 amin. Kita amin. 1, 2, 3. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa guys untuk like, subscribe, dan komen juga di bawah sini. Kita bakalan ada di episode yang ketiga juga. So, you better stay tune. See you on Boomcast The Movement. Thank you.